lebih mudah karena biasanya tantangan untuk memperoleh LOE untuk master itu IELTS saja ya biasanya, IELTS saja. Ketika teman-teman udah clear dengan field of study-nya atau jurusannya itu teman-teman hanya fokus di mengejar nilai bahasa Inggris. Tapi untuk PhD tidak, teman-teman. PhD itu dari pengalaman saya tuh memang sangat dinamik, kita tidak tahu, sangat unpredictable, uncertainty-nya juga tinggi. Saya itu meng-email 30 supervisor totalnya ya dari 2 negara, Australia sama Inggris gitu. Nah, dari 30 itu yang jawab 5, teman-teman. Yang merespon 5. Nah, alhamdulillahnya waktu itu merespon 5 interview, saya dapat 3 LOE. Saya dapat dari Leeds Business School, kemudian dari Queen Mary, dan kemudian dari Essex University, dekat London juga gitu. Nah, karena Mas Gatot ke UCL akhirnya, sebenarnya saya dan Mas Gatot sama-sama kita tuh sudah dapat di Leeds sama-sama, hanya beda school aja. Tapi tiba-tiba Mas Gatot pindah ke London. Itu saya juga pusing 7 keliling gitu. Itu gimana caranya? Jarak Leeds dengan London itu jauh banget, teman-teman. Itu nggak mungkin kita akan tinggal satu rumah, pasti berpisah itu. Nah, akhirnya karena Mas Gatot memilih UCL, saya nyari lagi itu. Nyari lagi, akhirnya yang mungkin itu adalah Queen Mary dengan IELTS yang standar gitu. Karena untuk kampus-kampus yang lain agak sulit ya, terutama yang masuk 10 besar dunia. Nah, akhirnya ya sudahlah. Kalau UCL, syukurnya, nah ini tacit knowledge lagi juga buat teman-teman PhD yang mau mengejar PhD ya. IELTS itu relatif, teman-teman. UCL itu masuk 10 besar dunia, tapi untuk schools-nya Mas Gatot itu 6,5 masuk. Nah, tapi waktu di Aussie itu beliau dapat juga dari Western Australia. Kalau pajak itu kan masuknya School of Law ya, kalau di UA ya. Itu IELTS-nya 7,5 mintanya. Nah, itu padahal udah kondisional istilahnya ya, kondisional, udah ada supervisor yang mau membimbing, mereka tertarik dengan research proposal, tapi lagi-lagi kita mengakses diri sendiri. Nah, ini penting buat para kandidat-kandidat S3 ya. Kemampuan saya tuh seberapa gitu. Nah, saya ya IELTS saya mentok 7. Untuk 7,5 itu beyond my ini bukan pesimis ya, tapi kita harus pandai mengakses gitu loh. Kita harus pandai mengakses karena saya naik saya dari 6,5 misalnya ke 7, kemudian writing harus 6,5. Nah, itu udah suatu achievement gitu. Tapi untuk overall 7,5 itu saya sama Mas Gatot ya dengan usia juga ya, mungkin teman-teman yang masih muda nih semangat-semangat, bahasa Inggrisnya juga keren-keren. Nah, kalau buat kami itu ya udahlah 7 gitu, 7 itu udah maksimal. Nah, itu tapi jangan khawatir, banyak kampus-kampus di Inggris terutama yang menerima 6,5 untuk PhD gitu. Bahkan kampus-kampus peringkat besar dunia itu juga IELTS-nya juga tidak sedramatis di Australia misalnya gitu. Ini jadi pertimbangan aja sih gitu. Nah, bagaimana mendapatkan LOE dari kompleksitasnya kami dalam mencari LOE itu, mungkin saya bisa sampaikan beberapa hal ini. Yang pertama, buat proposal penelitian. Pasti ya, ini kan juga menjadi syarat LPDP tadi ya. Jadi teman-teman tuh harus siap nih. Nah, teman-teman di kantor pusat tuh menurut saya juga sesuatu banget ya, karena kantor pusat itu memang gudangnya ilmu. Ini saya juga sama Mas Gatot juga merasakan manfaat menjadi bagian dari kantor pusat gitu loh. Tapi teman-teman di Kanwil, di KPP juga kami rasa juga punya pengalaman yang sama gitu. Nah, yang kedua, akses website kampus tujuan gitu. Teman-teman tuh mimpinya pengen kemana? Atau kayak tadi saya pertimbangannya ya, kalau saya istri ini, saya ikut suami saya sebenarnya. Jadi Mas Gatot mau kemana ya saya ngikutin beliau gitu. Saya harus ya, Mas Gatot mau ke Aussie, saya nyari ke Aussie. Kemudian beliau pindah ke Inggris, saya nyari lagi ke Inggris gitu. Nah, teman-teman tetapkan dulu mungkin supaya mudah negaranya mana dulu gitu. Nah, akses websitenya. Teman-teman mau kemana nih? Mau ambil 10 besar dunia, 100 besar dunia, atau malah mencari, biasanya tertarik juga, oh supervisor yang ini tuh keren untuk pajaknya misalnya. Nah, itu teman-teman bisa juga. Jadi pertimbangannya itu bisa beda-beda tiap individu. Dan itu dengan mudahnya informasi, teman-teman tinggal akses website
Itu mudah sekali kan? Padahal itu Indonesia Inggris, Indonesia Aussie gitu ya. Ternyata tidak sulit. Saya lihat juga website kampus Aussie ataupun UK itu sudah sangat informatif dan jelas gitu cara untuk apply masuk kampus gitu. Nah, yang ketiga, setelah akses website, teman-teman catat tuh di bukunya, di diarinya. Saya mau ke sini, profesornya ini, alamat emailnya ini. Email profesor satu per satu. Itu saya lakukan yaitu Sabtu Minggu, terus atau malam hari kalau lagi nggak bisa tidur gitu ya, di email gitu. Atau pas hari libur, tanggal merah gitu. Waktu itu saya ingat libur Lebaran kayaknya, itu saya blasting tuh email ke puluhan supervisor itu. Gitu. Nah, seperti masukan saya tadi, seperti cerita saya tadi, 30 saya send, 5 yang respon positif kan. Nah, mereka biasanya akan melakukan interview, teman-teman. Mereka akan nanya, bisa nggak interview? Biasanya mereka ingin mengenali lebih dekat lah ya. Meskipun jangan takut juga, masih general banget kok. Topik yang ditanya, mungkin topik-topik yang masih umum gitu loh, nggak detail banget gitu. Nah, itu ya teman-teman harus siap juga mulai, makanya practice speaking gitu ya, practice listening itu penting gitu, karena sejak pencarian kampus itu teman-teman harus sudah familiar dengan bahasa Inggris kalau memang sasarannya luar negeri ya gitu. Nah, setelah supervisor itu ada yang oke, saya mau menarik nih kayaknya topiknya. Oke, kamu daftar aja ke kampus biasanya. Nah, teman-teman dari pengalaman saya, teman-teman intinya harus pelajari banget itu kampus tujuan. Di Aussie, saya pernah daftar di Queensland, mereka melarang calon student untuk menghubungi supervisor. Itu kalau di Queensland tidak boleh malah. Hanya Queensland sih seingat saya. Kalau yang lain itu kayak di UK malah kita disuruh punya supervisor dulu, baru apply di kampus. Nah, ketika sudah punya supervisor nih, kayak saya Queen Mary, kemudian saya pelajari tuh, ternyata supervisor saya ada di School of Business and Management, gitu ya. Nah, jadi saya pelajari SBM itu syarat-syaratnya apa. Jadi saya daftar sendiri teman-teman. Saya tidak menggunakan, sekarang kan banyak itu ya, kayak IDP gitu ya, yang membantu mencari LOE, ada apa agent IDP itu ya. Nah, saya tidak melakukan, kecuali untuk visa anak-anak. Kemarin saya memang pakai IDP, tapi untuk urusan dengan kampus saya melakukan semuanya sendiri gitu. Dan itu mudah sepanjang teman-teman tahu mekanismenya gitu. Nah, kemudian hadiri pameran pendidikan, kampus-kampus tujuan. Itu kan banyak banget ya teman-teman. Kalau yang mau ke UK itu British Council, BC, itu sering banget menyelenggarakan. Waktu itu kami sempat ke mana ya, Kartika Chandra atau mana di Jakarta Pusat lah. Itu ya kita harus mulai engage. Jadi luangkan waktu teman-teman untuk memperoleh atmosfer itu gitu. Sekali lagi saya tegaskan, engagement itu penting, atmosfer itu penting supaya ya itulah law of attraction ya. Jadi apa yang kita inginkan itu benar-benar bisa menjadi realita gitu. Kemudian ini yang saya pelajari di UK juga, LinkedIn itu ternyata menjadi salah satu channel komunikasi yang penting ya teman-teman di sini ya. Sebagai social media platform itu teman-teman bisa loh message-an sama calon supervisor itu bisa dengan menggunakan LinkedIn gitu. Kemudian persiapkan diri untuk interview dengan calon supervisor atau juga school. Kalau di Queen Mary, kemarin saya hanya diinterview oleh supervisor saya. Selanjutnya semuanya administratif sampai terbitnya LOE. Kurang lebih berapa bulan ya? 1 bulan lah dari saya apply gitu. Nah, kalau di UCL seperti Pak Gatot itu, beliau malah selain diinterview oleh supervisor, diinterview juga oleh school. School of Built Environment. Nah, itu deg-degan juga. Itu jadi kayak di sidang gitu ya, teman-teman. Belum juga PhD udah di sidang gitu. Nah, itu teman-teman harus siap. Jadi kampus ini seperti apa seleksinya, itu semuanya ada di website gitu. Nah, yang terakhir ini penting banget. Ini sifatnya masih personal development juga ya. Maksimalkan usaha dan lakukan afirmasi positif ke dalam diri secara berkesinambungan. Jadi kami sendiri sedang mempelajari kekuatan afirmasi itu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh suka dengerin YouTube tentang personal motivation, kemudian banyaklah sumber-sumber knowledge itu sekarang luar biasa. Itu teman-teman
bisa melakukan, bisa memperoleh itu gitu loh dengan mudah. Di YouTube itu banyak sekali. Afirmasi positif itu artinya bahwa oh I can do this, oh saya bisa, saya layak, saya pantas. Nah kata-kata seperti itu tuh penting. Nah ini sharing tacit knowledge lagi nih sedikit dari saya. Waktu itu saya di Batam ya teman-teman. Itu saya di mana, Mas Gatot di mana, anak-anak di mana. Nah, bayangkan situasi seperti itu, saya juga bisa memahami teman-teman yang dalam kondisi seperti itu sekarang gitu. Nah, pilihannya adalah kita mau mengutuk kondisi itu atau kita menganggapnya sebagai berkah gitu. Itu saya rasa penting sekali ya, karena keputusan untuk kita hidup bahagia atau tidak itu sebenarnya sangat bergantung pada diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang saya lakukan adalah instead of thinking negatively gitu ya, karena itu hanya menguras energi dan tidak ada hasilnya juga. Yang ada kita eh, mengutuki lingkungan, negatively emotion gitu ya, negative emotion yang keluar. Nah, yang saya lakukan adalah saya berusaha melatih diri positif. Saya print itu kampus Queen Mary karena sasaran saya emang Queen Mary, semakin mengerucut gitu. Saya yakin teman-teman yang sudah PhD juga punya cerita yang berbeda ya. Bagaimana kemudian akhirnya mereka berada pada posisi sekarang. Nah, kalau saya print itu kampus Queen Mary, kemudian saya tempel dimanapun saya berada. Teman-teman saya yang di Batam pasti tahu, itu di kubikel saya tuh isinya tempelan kampus Queen Mary. I will be there in January 2020. Gitu. Itu padahal saya belum tahu, ya nggak tahu saya ini gimana prosesnya nggak tahu, tapi saya pingin ke situ gitu. Itu yang saya maksud dengan kekuatan afirmasi. Itu saya tempel di kubikel saya tempel di rumah kontrakan saya, bahkan setiap kali saya selesai sholat itu yang ada di hadapan saya gitu ya, itu saya bangun tidur itu yang saya lihat gitu teman-teman. Itu cara saya sih, mungkin teman-teman yang lain punya cara yang berbeda. Itu merupakan upaya untuk terus membangkitkan afirmasi positif dalam diri gitu. Alhamdulillah teman-teman, dan akhirnya ya saya berada pada posisi ini gitu loh. Nah, ini normatif sih ya teman-teman. Saya yakin teman-teman semua teman-teman DJP udah inilah, apalagi ada standar kompetensi jabatan dan sebagainya itu ya. Ini adalah kata-kata yang biasa kita terima di organisasi dan it is very good. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, termasuk juga untuk memperoleh atau mengejar cita-cita beasiswa kita. Yang pertama resilience, tadi Mas Gatot sudah ungkapkan panjang lebar, saya tidak akan menambah lagi. Yang kedua adaptability, teman-teman, dunia ini itu berubah VUCA ya. Kalau ada istilah VUCA itu volatile dan sebagainya, changing very fast, apalagi setelah pandemik ini, bahkan organisasi harus keep adapt, termasuk individunya. Organisasi aja harus adapt, apalagi individu yang ada di dalamnya. Nah, termasuk kita dalam kehidupan kita harus bisa adapt dengan segala perubahan yang terjadi. Yang ketiga fokus dengan tujuan, mimpi teman-teman apa, cita-cita hidup teman-teman apa, nah fokus ke situ. Yang keempat persistence, yes, persistence wajib. Nah, yang kelima thinking positively, always positive thinking dalam situasi apapun. Nah, kalau ini biasa hard skill, teman-teman wajib nih, ini mau nanti kuliah juga ini yang paling penting, listening, reading, speaking, writing. Nah, karena itu berkumpullah dengan teman-teman yang senang belajar bahasa Inggris ya, itu sangat membantu. Jadi teman-teman sudah tidak kagok lagi gitu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Dari keempat ini sih menurut saya yang paling signifikan itu writing ya, teman-teman. Itu memang agak writing itu saya juga bingung itu. Nilai IELTS itu nggak naik-naik. 6 terus, padahal kampus itu butuh 6,5 gitu. Untuk mencari overall biasanya lebih mudah karena kita bisa reading misalnya 8 atau 8,5 itu menurut saya lebih mudah. Tapi ketika writing kampus saya butuh 6,5. Nah, itu yang membuat saya harus 8 kali tes untuk memenuhi writing 6,5 itu loh. Itu saya juga bingung entah IELTS itu kenapa itu bisa sesulit itu gitu. Tapi banyak kok teman-teman yang jago-jago writing-nya juga ada yang 7, 7,5 dan sebagainya. Nah, belajarlah dari orang-orang yang hebat seperti itu gitu. Nah, teman-teman, kembali lagi saya ingatkan kita ini PNS, kita memperoleh kesempatan seperti ini karena kita PNS, karena kita bekerja di Direktorat Jenderal Pajak,
itu harus teman-teman ingat. Jadi pay it forward, pay it back. Kemarin kami cukup beruntung bisa ketemu dengan Pak Jonan di KBRI ya, Bapak Ignatius Jonan, panutan kami juga. Nah, beliau banyak memberikan insight. Kalau nasihat dari teman kita kan pay it forward. Nah, kami dapat satu lagi nasihat dari Pak Jonan, pay it back katanya. Anda itu penerima beasiswa LPDP. Anda itu menggunakan uang rakyat. Coba teman-teman, digituin kita. Jadi harus kembalikan itu ke rakyat. Nah, itu teman-teman harus kalau mau mengejar beasiswa LPDP harus itu diingat juga bahwa kita memperoleh ini karena kita menjadi bagian dari DJP gitu. Untuk PhD 3 times ya, 3 kali dari durasi studi. Jadi kalau 4 tahun berarti 12 tahun. Nah, berarti untuk Mas Gatot terutama ya udah sampai pensiun, insya Allah gitu. Kita akan memberikan yang terbaik untuk DJP dan juga untuk Indonesia. Kemudian, ya it's okay, we take the responsibility, everything will be okay. Kita happy dan kita menerima konsekuensi ini gitu. Ya namanya berorganisasi ya teman-teman, pasti ada challenging-nya. Maybe sometimes it is not okay, but it is okay not to be okay, right? Jadi ingat drama Korea ya. Nah, ini terakhir dari saya teman-teman. Ini saya suka nonton ini saya belajar dari Kick Andy. Ketika Anda lelah ya, lelah pasti harus tes IELTS 8 kali, itu melelahkan. Setiap bulan saya harus tes IELTS. Nah, it's okay. Anda teman-teman bisa coba putar nanti video ini ya. Ini Kick Andy with Dr. Diana Patricia Hasibuan in the episode Ngelmu Sampai Mati, teman-teman. Bayangkan, judulnya ngeri banget ya, Ngelmu Sampai Mati. Nah, Dr. Diana ini memperoleh doktoral degree-nya pada usia 77 tahun loh, teman-teman. Bayangkan. Itu lucu banget Ibu ini cara menyampaikan spiritnya itu ya. Tacit knowledge-nya itu beliau sampaikan dengan sangat menarik lah, lucu gitu. Nah, jadi ketika kita merasa capek gitu ya, diputer beliau ini langsung, wah, Dokter Diana aja begini gitu ya, 77 tahun mencapai dokternya, masa saya nggak bisa gitu. Gitu sih teman-teman, itu penutup dari saya. Thank you. Any comment or question, you could send your email to diah.sriwahyuni@gmail.com. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Rama. Terima kasih atas perhatiannya.